nggak boleh sedikit baca bukunya. Nanti dari banyak-banyak itu akan ketemu kok sama ya, Loh, bukan bosan kayak gitu. Di situ itulah ilmunya. Gitu. Ya, Bu. Ketika ketemu, kok sama, dia bilang juga gitu. Nah itulah ilmunya sebenarnya. Ya. Bu, jadi yang kemarin itu saya hanya sampai ke data seksi ya, Bu ya. Data seksi udah dapat, udah dikumpulin kemarin, Bu. Boleh saya presentasi nggak, Bu? Data seksi itu apa sih? Jadi dia itu kan ada departemen. Dari departemennya itu snack, itu sudah tuh dia terbagi dari 3 section. 3 section itu ada wrapping, pengemasan, proses pengolahannya, sama karamelnya, Bu, pembuatan karamel. Di bab 1 belum ada ya? Enggak, maksudnya memberitahukan bahwa di snack itu yang bermasalah itu, Bu. 3 seksi itu. Iya. 2 seksi itu. Boleh cerita itu, tapi datanya belum ada nanti di. Ada, Bu, saya ada, Bu. Ya. Hanya untuk cerita boleh ya. Wah, tuh ada murid baru tuh, direktur itu pasca sarjana. Habis mahasiswa cuma 1 Pak, ini mana dosennya yang 3. Dibalik. Ya, Anda mau presentasi di sini? Boleh, Bu. Gimana ya, ini bukan tempatnya satu, tapi mungkin karena nggak ada siapa-siapa, kalau cuma sedikit mah boleh gitu. Boleh, Bu ya. Sebentar ya, Pak. Nggak tahu izin sama Pak. Mohon izin Pak Yogi, Pak Cevi. Karena bukan tempat. Mungkin sambil menunggu yang lain ya, Pak ya. Silakan, silakan Pak. Dimanfaatkan waktunya. Makasih, Pak. Kok tumban Pak Yogi kosong itu background-nya, Pak? Under recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Ibu, saya mau melanjutkan yang hampir 4 sebulan yang lalu ya Bu ya. Mohon maaf saya kena kemarin sempat sakit. Ini Bu, makanya ada sampai data yang ini ya Bu ya, data UI Departemen Plan ini. Nah, sudah itu Bu minta didetailkan di snack itu yang terendahnya itu yang mana, kata Ibu. Itu saya dapatkan ini Bu. Jadi saya dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan untuk Departemen snack. Produk yang dihasilkan oleh tempat ini adalah wafer bersalut, karamel, Rice Krispie, dan coklat. Jadi departemen ini punya produk sendiri Bu. Jadi nggak ada berhubungan dengan departemen yang lain. Jadi satu departemen memiliki produk yang berbeda-beda. Departemen snack memiliki 3 section, yaitu snack wrapping merupakan proses pengemasan produk dengan foil dan box. Snack process merupakan proses pembuatan wafer dan proses penyalutan dengan karamel, Rice Krispie, dan coklat. Caramel processing merupakan proses pembuatan karamel yang akan digunakan di section snack process. Nah, ini Bu OII-nya per section itu ternyata kita dapatkan yang paling rendah itu di karamel dan di snack wrapping Bu. Berada di 75 dan 65% dari OII-nya. Jadi dari tabel 1-2 ada 2 seksi yang masih berada di bawah standar, yaitu snack wrapping dengan rata-rata 75,34 dan proses karamel sebesar 65,39. Rendahnya nilai OII kedua seksi ini karena rendahnya nilai availability dan performa. Jadi salah satu masalah karena TPM ini salah satu masalahnya karena TPM ini baru berjalan di tahap awal, Bu. Sehingga dengan pengalaman yang baru ini rencana perbaikan disusun itu masih belum berkesinambungan. Sebagaimana tujuan dari TPM adalah perbaikan terus-menerus dari efektivitas peralatan. Jadi dari sini kita dapatkan permasalahan masalah Bu, bahwasanya yang bermasalah itu di area snack secara departemen masih di bawah 85 dan juga area caramel processing dan snack wrapping karena dari snack itu yang terendah mereka area seksi berdua ini. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa saat ini belum efektif dan adanya beberapa permasalahan di tahap awal implementasi TPM di Departemen Snack. Terus metode ini berfokus pada reduksi downtime dan pencegahan timbulnya masalah dan juga berfokus untuk memaksimalkan kondisi efektivitas mesin dengan ukuran OII dan perbaikan secara berkelanjutan. Stop. Interupsi. Ya. Jangan di sini belum ada downtime. Kan data Anda baru availability.
Iya, Bu. Jadi jangan dulu menyebut downtime, tapi rendahnya availability aja. Ya, kasih merah ya, nah, merah dulu aja. Nah, Rendahnya availability kan, availability dan performa, Bu. jangan dua-dua dulu. Maksud saya kan di sini baru mencari masalahnya ya. Ya. Nah, meski, OII. ya boleh. Anda arahnya mau kemana nanti? Apakah kira-kira performanya juga mau dinaikin gitu? Atau berdampak kepada rendahnya performa begitu? Jadi saya belum tahu, Bu, karena kalau dilihat dari ini availability dan performanya rendah. Berarti secara otomatis rencana saya, Bu, kita akan mencari peluang yang bisa ditingkatkan dari sistem yang ada saat ini. Ya, apakah Anda mau dua-duanya? Apa hanya satu saja? Ya, availability saja. Yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah saat ini di area caramel bukan di availability itu. Nah, yang paling rendah yang availability-nya atau yang performance-nya? Di ini, Bu, di performance-nya, Bu. Nah, ya. Jadi walaupun ini nanti adanya dua, Anda nyelesainnya satu-satu. Oh, sama, Bu. Performance sama availability sama, Bu. Oh, sama. Ya udah, kalau gitu Anda boleh sebutkan performa aja, Bu, ya. Dua-duanya nggak apa-apa. Nanti sama sih. Terus udah gitu nanti nyelesainnya satu-satu tetap gitu. Jadi ada tadi 2 snack, Anda disebut apa? Karamel dan snack wrapping gitu. Ya, Bu. Ya. Kalau misalnya mau dua-duanya dipilih, ya apa namanya? Tetap aja dikerjainnya satu-satu. Cuma di sini jangan diekspos dua gitu loh. Seolah-olah Anda mau menyelesaikan di dua, belum kelihatan nanti. Kan di sini mah Anda salah bahwa yang terbesar adanya di karamel. Lalu diikuti dengan snack wrapping dan akhirnya di sini. Jadi belum menentukan apa di dua, apa di satu, apa di tiga. Ya, Bu. Ya, itu nanti di bab 3. Kalau mau pilih dua, seolah-olah Anda udah, kalau lihat gini seolah-olah Anda udah mengarahkan orang kepada ada dua yang mau diselesaikan. Gitu. Ya. Padahal belum. Di sini hanya ada masalah aja. Sama di situ juga tadi, ya. Dari ini hanya menggambarkan bahwa yang paling rendah adanya di availability dan performance. Nah, serta pencegahan di mana itu ada datanya gitu. Itu. Serta pencegahan timbulnya masalah dan juga fokus pada menampilkan kondisi, nggak ada itu datanya. Jangan disebut. Nggak ada dukungan data. Kalau availability kan ada dukungan datanya. Kalau performasi ada datanya, Bu? Nah, enggak, di sini. Oh, di sini nggak ada. Jadi nggak usah disebut, biar nanti aja untuk jangan ditumpahin semuanya. Di sini hanya menunjukkan ini dan dampaknya dari masalah itu. Ya, kalau tadi sudah dianggap bahwa departemen itu menjadi satu kesatuan, satu manajemen, satu unity gitu ya. Satu entity, sudah bisa bicara kita, karena namanya TPM itu adalah cara memanage bisnis untuk mengurangi downtime, bukan untuk bicara satu-satu gitu ya. Bukan departemen, tapi keseluruhan. Total, makanya ada kata totalnya itu. Jadi keseluruhan, satu unity, satu organisasi. Udah. Terus apa tadi? Terus di sini ada Anda mau udah satu. Nah, apa dampak dari OEE yang rendah tadi? Apa dampak dari availability dan performance? Data ini harus mengerucut di ujung ke sana, sehingga perlu perbaikan. Di sini, Bu, ya, di pendahuluan, Bu, ya? Ya, enggak Bapak di persoalan juga enggak. Ya, di latar belakang itu dijelaskannya gitu. Kalau available rendah apa? Itu berarti availability rendah artinya mesin-mesinnya nggak siap pakai. Kenapa dia nggak siap pakai? Efektivitas penggunaannya gini. Ya, Bu. Jadi dan jangan dikaitkan dengan alasan baru itu. Karena nggak masuk alasan baru itu. Ya, Bu. Karena baru itu kondisi yang abnormal. Nggak bisa diapa-apain, baru namanya. Ya, Bu. Ya.
Jangan dikaitkan dengan yang baru-baru. Jadi yang belum tampak tadi ditambahkan aja dengan kotak ya, Anda insert kotak ya. Tambahkan apa dampak dari masalah yang muncul. Yang kalau OEE-nya rendah apa dampaknya? Ya. Kalau overall effectiveness-nya mengganggunya kemana? Nah, boleh nggak di situ, tapi di yang lebih kecil. Kalau availability-nya rendah, itu dampaknya apa? Gitu. Performa, orang nggak tahu performa rendah itu. Performa itu apa juga nggak tahu kok. Ya, Bu. Nah, kalau rendah apa dampaknya? Supaya kelihatan, oh makanya mesti dibenerin. Jadi bukan sekedar data berdiri sendiri tanpa titik di data. Di cerita selanjutnya. Gitu. Ya, Bu. Ya itu aja ditambahkan. Tapi belum ya, saya belum lihat urutan tadi, nggak bisa cerita dalam waktu yang singkat, itu kepalanya udah. Udah saya kirim ke WA Ibu, Bu. Udah saya kirim ke WA Ibu. Iya, tapi nanti saya urutan dari satu mana yang inkonsisten kelihatan di situ. Ya. Ya, oke. Nah, terus. Oke, udah bagus lah. Terus kayak ginian kenapa lama banget kayak ginian? Sakit Bu, kemarin Bu sempat saya kira itu COVID itu. Udah sakit nomor 1, sehat nomor 1 ya. Salah nomor 1 sholat. Salah lagi. Baik. Oke. Yuk. Terus ini Bu, berdasarkan hal tersebut maka penelitian kali ini penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. Ya. Bagaimana rancangan? Kelihatan tuh nanti apa akibatnya. Ya. Bagaimana rancangan? Anda bilang serta pencegahan timbulnya masalah, fokus memaksimalkan kondisi efektivitas mesin belum kelihatan. Nanti tadi di atas diceritakan availability yang rendah itu disebabkan itu menunjukkan bahwa mesinnya belum efektif. Saya kok nggak begitu suka efektivitas mesin ya, mesinnya sering rusak aja. Apalagi ukurannya sudah downtime gitu. Mesinnya sering down. Ya, Bu. Jangan tidak efektif, dihaluskan mungkin maksudnya. Tapi kok nggak cocok gitu. Ya, Bu. Ya. Bagaimana rancangan perbaikan bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem produksi di section snack wrapping dan boleh. Bagaimana tadi untuk meningkatkan efektivitas karena data Anda OEE udah betul. Jadi yang di tingkatnya OEE. Ya, Bu. Terus berapa peningkatan efektivitas di sistem produksi terpilih sehingga dilakukan perbaikan? Setelah dilakukan perbaikan, Bu. Itu kata perbaikan berkelanjutannya itu nggak cocok dengan yang di depan tadi. Di depan Anda mau nyebut apa tadi ada kata berkelanjutan tapi nggak cocok itu. Tapi saya belum tahu harusnya gimana. Ya, belum bisa cepat-cepat gitu. Ya, Bu. Nggak nyampe kepala saya. Ya, Bu. Terus tujuan penelitian? Gampang itu mah, otomatis. Ya. Cuman biasanya, lazimnya, kalau pertanyaannya 2, mestinya jawabnya 2. Sebenarnya tujuan itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan. Ya, jadi Bu. jangan jawab 3. Ya. Ya, Bu. Sesuaikan dengan tujuan. Oke. Ya. Jadi kira-kira jawabnya apa? Bentar, ini kok panas. Oke. Terus manfaat penelitian, Bu. Penelitian agar dapat memberikan informasi keefektivitasan mesin dan langkah-langkah pemecahan permasalahan serta rancangan. Itu adalah apa untungnya kalau pertanyaan Anda itu terjawab. Ya, Bu. Ya. Kalau ini benar juga, tapi semua tesis begini nantinya. Mau tesis apapun juga pertanyaannya gini, jawabnya bisa gini. Tapi jawab spesifik dari persoalan. Kan tadi pertanyaannya ada 2. 1 berapa peningkatannya, 2 apa tadi? Bagaimana rancangan perbaikannya? Kalau kalau saya udah bisa jawab itu apa untungnya buat perusahaan? Benefit, Bu. Iya, apa untungnya? Bukan benefit, untung. Saya lebih ke ya sebenarnya benefit iya, tapi jangan benefit lah. Tapi dapat apa sih? Apa untungnya sih? Gitu lebih enak ngomong gitu. Kalau penelitiannya bisa jawab 2, ya, jangan bilang bagaimana merancang
kalau saya bisa bikin rancangan, maka bisa lebih baik ya, semua juga udah diapain juga lebih. Gitu. Tapi ada spesifik lah. Ya, Bu. Yang ini terlalu general, Ya, Bu. memberikan informasi ya semuanya juga jadinya. Mau tesis apapun juga berlaku. Nah, sesuatu yang bersifat general itu nggak unik gitu ya. Ini dipakai buat orang lain juga sama. Ya. Bener gitu. Saya nggak bilang salah. Gitu. Ya, Bu. Pak Yogi, kopinya saya ada di Pak Yogi sih. Oh, Pak Yogi itu lagi percobaan ya? Ya, Bu. Lagi percobaan, Bu. Iya dong, loh kok ada saya ada 2 gitu. Oke. Terus pembatasan penelitian, Bu. Nah, kalau pembatasan itu adalah asumsi yang akan kita gunakan untuk menganggap ini. Jadi kalau tadi mesinnya kondisinya baru, sebenarnya itu menjadi agak beda dengan kondisi biasa. Belum bisa continuous, belum baru kok, gitu ya. Jadi malah jangan disebut itu barunya. Anggap saja sudah ada, tapi perbaikan masih belum continuous boleh, ya. Nah, nanti kalau saya udah bikin yang begini, nanti bisa dilakukan secara continuous. Nah, itu bisa jadi manfaat. Nah, tapi asumsinya apa ya itu tadi? Supaya saya bisa begini, asumsinya apa? Ya, supaya bisa jalan, supaya bisa dikerjakan. Jadi asumsi. Nanti di dalam bab 3 juga ada asumsi yang lebih spesifik untuk bisa menjalankan rumus gitu, atau model yang kita gunakan. Kalau ini boleh dilakukan. Nah, kalau udah dikatakan bahwa ini berlaku di Departemen SNAP, kan sudah dijelaskan di atas, bukan pembatasan. Ya. Jadi apa yang bisa, yang asumsi apa supaya ini bisa jalan gitu. Tadi satu misalnya kesiapan data, terus kesiapan orangnya, terus apalagi tentang cara pengukurannya udah dipahami atau apa begitu ya. Ya, ini nomor 2 udah betul ya, diambil berdasarkan laporan bulan Oktober 2020. Ya, itu kan tidak mengalami perubahan, jadi bukan baru. Ya, kalau ini Anda bisa baca-baca dari tesis orang yang bekerja di sini, asumsinya apa. Ya. Yuk. Itu aja sih, Bu. Jalan. Yuk. Bu, kalau landasan teori saya udah bisa buat ya, Bu ya? Boleh ke landasan, boleh keluar juga, sama aja. Nanti itu kan muaranya di satu di UP. Ya, Bu. Ya, mau dua-duanya juga boleh. Cuman kalau bisa satu-satu, saya bacanya nggak terlalu banyak gitu. Ya, Bu. Oke, Pak Jano. Terima kasih, Bu. Wah, kayaknya nggak banyak peminat ya pejuang tesis ini. Ya, baru ada Pak Wahyu Rias ya. Oh. Ya. Mungkin agak terlambat, Bu, pada datangnya. Iya, gitu. Habis kuliah ya. Enggak, sekarang tuh sebenarnya kan kosong ya. Ini nggak ada kuliah lagi, Bu. Makanya nggak ada kuliah kayak gini, Bu. Ada kuliah. Tapi di angkatan 2018 ini sebetulnya udah pada bilang siap katanya mau, terus 2019 bilang, tapi ini ditunggu belum hadir ya. Kadang-kadang kan pada malu-malu gitu kan, aduh malu nih saya belum ada progres, belum ada. Nggak apa-apa. Betul, ya makanya tetap harus hadir saja gitu. Nah ini Pak Cevi yang harus memberi motivasi. Pak Jano mungkin bisa bantu panggilin anak-anak. Siap, Bu. Di kontak gitu ya. Ya, Pak. Siapa teman-teman. Kan ada grup WA. Jadi kalau dengan teman-temannya kan bisa lebih ini lah. Kan udah 30 menit nih sayang. Ya, Bu. Sayang sekali. Cuman untung aja dimanfaatkan sama Pak Jano. Pak Wahyu nih ada ya, Pak Wahyu. Oh iya. Pak Wahyu Andreas, mungkin bisa open kamera ya, atau menyampaikan, ada bisa disampaikan gitu. Lagi kurang enak badan, Pak. Oh, oke. Jadi mau mendengarkan aja. Tapi yang mau topiknya kira-kira sampai mana nih? Apa yang kesulitan lah, minimal aja biar nanti Bu Arum bisa menyampaikan sedikit.
Masih lagi jalan aja. Jalan. Topiknya tentang apa ya? Lupa saya. Kesulitan. Nggak ada kesulitan. Oh, nggak ada Ya, kesulitan. cuman yang sulit itu adalah memacu diri sendiri ya. Iya, Bu. Bagian yang tersulit itu adalah disiplin pada diri sendiri. Nah, itu apa namanya? Saya kan bingung untuk hari ini. Pak Cevi, kok judulnya bombastis amat sih, ngeri saya gitu ya. Terus udah gitu, saya coba apa namanya mau bicara apa ya, gitu. Belum tahu. Nah terus saya ngumpulin data, menarik tuh ternyata. Ya. Coba nanti, ya itu tadi saya mau berikan buat semuanya. Tapi kalau ada yang ditunggu, tapi kalau udah jam segini mah nggak ada yang ditunggu ya. Apa tuh? Ini pause, kok ada pause? Oh ya, di sana sebelah sana recordingnya ya. Saya cuma mau lihat mana ya. Kita masih nunggu ya Pak Yogi ya? Ini udah jam 4 ya Pak Cevi. Mungkin sambil nunggu yang lain datang, atau kita masih tunggu 5 menit itu kita ngobrol tentang kondisi. Ya, jadi memang bisa dibayangkan ya, bahkan untuk apa namanya, untuk bersedia hadir, siapa tahu saya punya second opinion dan memacu semangat seperti ini aja udah males gitu. Apalagi kalau nggak ada gitu kan, kebayang gitu loh masalahnya. Jadi masalahnya di mana ya? Itu bahkan mungkin kalau saya dengar dari beberapa mahasiswa itu adalah memang kalau bekerja mereka inginnya kerjasama dengan saling ngumpul ya, berkumpul, mengerjakan bareng gitu. Tapi pada saat kita buka forum seperti ini tuh malu-malu, Bu. Gitu ya. Saya udah sampai mana nih? Jadi saya ingin ada rasa sungkan untuk ikut join. Bisa padahal justru menguntungkan itu sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada yang sudah ikut itu mungkin ini ya, seperti Pak Amar. Nggak akan ditanya, nggak ada apa-apa, ini kan cuma saling cerita gitu ya. Betul, cerita. Mungkin dalam pemikirannya adalah, waduh, ditanya nih. Oh, ditanya sampai mana gitu kan. Sudah sampai mana progresnya. Seperti tadi saya tanya ke Pak Wahyu kan. Pak Wahyu udah sampai mana nih? Oh ya, sambil jalan aja Pak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, sebetulnya ya kita perlu menanyakan ya kemajuan atau minimal kesulitan ya Bu ya. Iya. Kesulitannya apa sehingga bisa bantu kira-kira di sebelah mana ini gitu. Betul. Buat saya ini sudah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan. Kan ada komunikasi gitu dan jurusan sudah membuka kesempatan itu, bahwa kemudian tidak dimanfaatkan. Nah, ada yang salah. Nah, saya nggak tahu di waktu-waktu yang lain. Ya, males. Tapi kalau Bu Arum, kalau saya japri ya, kalau saya japri itu ini gitu semangat gitu ya. Ya kalau satu-satu gitu ya. Tapi Wawan. Ya, ini Pak Wan ada nih. Nah ini mungkin juga mau ikut share ya Pak Ekra. Pak Ekra, apa kabar Pak Ekra? Baik Bu. Kan tinggal nulis atuh Pak Ekra. Oh iya Bu, masih menulis ya Bu? Tinggal nulis gitu. Iya Bu. Masih betah. Sekarang soalnya mahasiswa percuma, dulu mas status mahasiswa dipanjang-panjangin biar dapat diskon gitu ya. Sekarang mah udah nggak ada diskon dan nggak boleh kemana-mana. Lebar apa Ekra waktunya ya. Jadi ya, Bu, kadang-kadang memang banyak alasan yang nggak jelas gitu ya. Dan sebenarnya masalahnya nggak ada masalah gitu. Tapi ada sisi lain, yaitu semangat. 1, 2, 3, ada 3. Bener, ditunggu 5 menit lumayan, udah nambah 2. Mangga Pak Cevi. Kita mulai saja Bu Arum ya. Mulai ya, mangga. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bu Arum yang masih bisa menyempatkan waktu di waktu liburannya, weekend, demi ingin membantu bapak-bapak sekalian untuk bisa menyelesaikan SUP atau tesisnya. Seperti yang kita pernah sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa Prodi menyiapkan 3 menu untuk TI 700 series ini. Yang pertama, seperti yang akan kita lakukan hari ini dengan para pembimbing senior untuk membantu Bapak dan Ibu yang mengerjakan tesis, gitu ya, punya masalah kebuntuan di dalam mengerjakan atau sudah lama berhenti gitu ya sehingga beku gitu ya. Mudah-mudahan dengan masukan dari Bu Arum bisa mencari jalan keluar gitu ya. Bahkan seperti judulnya breakthrough, lompatan gitu ya, untuk bisa segera Bapak dan Ibu menyelesaikan. Mungkin Bu Arum nanti juga Bu Arum di minggu yang lain bisa mengisi menu yang kedua ya Bu Arum. Menu yang kedua itu adalah strengthening ya. Strengthening itu adalah penguatan di materi. Mungkin nanti Bu Arum karena yang dibimbingnya banyak maintenance, nanti khusus diminta untuk cerita tentang model dan metode khusus maintenance gitu ya. Nanti juga yang ada menu yang ke Pak Dano tuh. Yang sama gitu. Oke, siap. Ya, nanti ada menu yang ketiga khususnya untuk mahasiswa baru yang belum mulai supaya tidak punya kejadian seperti senior-seniornya sampai jalan buntu dan beku ya. Nanti misalkan supaya tidak mengalami kejadian itu sehingga satu semester bisa selesai gitu ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, ada Pak Zanu, Pak Wahyu, Pak Wawan, Pak Taufik dan Pak Eka. Mudah-mudahan dengan adanya buat maju lagi gitu ya. Yang sudah maju menambah kecepatan seperti Pak Rezano untuk terus punya progres setiap minggunya di dalam menyelesaikan tesisnya. Jadi kami dari Prodi karena punya tanggung jawab untuk membantu Bapak dan Ibu, maka menyediakan acara ini. Maka untuk acara ini saya persilahkan Bu Arum, mangga waktu selanjutnya sampai akhir saya persilahkan. Terima kasih Pak Sefi. Saya boleh share screen ya Pak? Boleh Bu, mangga Bu. Sudah siap. Baik. Ya. Nah, ini maaf serius nggak serius gitu Pak. Tapi tadi dari beberapa tadi kebetulan yang udah itu yang sudah lapor Pak Jano udah, terus Pak Wawan biasa-biasa saja, Pak Ekra juga kelihatannya nggak ada masalah, saya nggak tahu Pak Wahyu dan Pak siapa yang baru lagi tadi barusan ada. Baik ya. Jadi ya itu tadi mungkin masih cocok ya judulnya ice breaking. Membobol kebuntuan gitu ya. Ya. Saya nggak tahu juga apa yang bisa saya lakukan. Lalu saya ceritanya iseng-iseng, saya buka keyword. Dengan beberapa kata. Yang satu apa penyebab skripsi macet? Oh, keluarnya kredit macet. Terus yang kedua tuh saya coba lagi dengan keyword ya. Apa tadi ya? Nggak ada yang ditulis ya. Kiat-kiat bagaimana kalau buntu gitu ya. Mbak saya tulis. Kiat ini lalu keluar kata. Kayaknya dari anak-anak milenial gitu. Tapi intinya bahwa penyebab skripsi macet itu adalah ini websitenya saya tulis. Kemudian di situ ada atau pandangan, ada desain, ada film. Nah, kita ini masuk di sini nih. Ya,
Barangkali ini saya untuk tidak terjadi macet gitu. Ya, ada dosen di sini, ada 3 ya tadi, mahasiswanya 1, dosennya 3. Yang lainnya bisa jadi tidak. Terus saya klik lagi ya. Ada alumni berbagi, berarti dari teman. Kemudian saya klik lagi ya. Nah, di sini hanya trik untuk mencari ide gitu. Jadi banyak sekali berisi kiat-kiat mencari ide melalui membaca. Di situ ada sumber-sumber bacaannya, baca ini, baca itu, melalui ini, melalui itu, dan websitenya untuk membantu. Ya. Nah, kalau sekarang kan udah banyak kemudahan ya, karena ada online. Gitu. Terus yang ketiga, ya, saya ketik lagi tips menyelesaikan skripsi tepat waktu. Kalau ini mah tips aja. Kemudian, jangan buka web yang ini. Karena ada banyak, saya paling tidak menemukan 2. Bagaimana cara menyelesaikan skripsi 2 minggu? Ini mah mimpi kali ya. Ya nggak mungkin ya. Sangat tidak mungkin gitu, baru ngetiknya aja barangkali udah 3 minggu gitu, menyusun dan sebagainya, apalagi sampai jadi. Nah, jadi ada 2 yang ini jangan ikutin, saya bilang gitu, jangan buka web ini. Tapi mungkin karena dilarang maka penasaran, ya silahkan lah. Ada yang larang kok. Saya beri judulnya juga. Ya, baik. Kesulitan yang Bapak alami itu juga sebenarnya saya pernah mengalami, Pak. Dulu saya sekolah S3 memang terlalu lama ya, sampai 10 tahun. 4 tahun pertama saya 0, Pak. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sendiri. Dulu belum ada sistem. Jadi pokoknya orang masuk ke ITB, masuk aja terus silahkan mikir sendiri, cari sendiri. Ya, tampaknya memang kita, sistem pendidikan kita belum terbiasa memaksa kita sendiri. Sehingga saat itu ya, perasaan saya kok nggak ada arahan, nggak ada apa, nggak ada media lagi ya. Nah, setelah 4 tahun itu baru ITB punya ruang khusus untuk S3. Di situ ada saling berteman. Kembali lagi ke saran tadi, teman. Ya. Kemudian teman pula yang menyelesaikan masalah. Kalau saya boleh cerita, itu waktu saya 4 tahun itu udah nggak bayar SPP tuh, males saya. udah putus asa lah gitu ya. Nah, tapi terus kemudian ada teman yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu ya. Ini kejadian betul gitu ya. Terus teman saya tuh datang ke ketua jurusan mau datang ke ngurusin supaya saya balik lagi. Terus saya dipanggil di situ, terus saya dimarahin, terus saya disuruh bayar, suruh ikut lagi. Intinya bahwa saya ada di sini, kata teman saya, adalah karena kamu. Sekarang kenapa kamu pergi? Ayo terusin. Nah, penyemangat. Ya. Nah, ini juga adalah media untuk penyemangat yang disiapkan oleh jurusan. Jadi teman itu walaupun kelihatannya, apalagi kalau baca aslinya ya itu kayaknya kayak anak-anak banget, anak-anak sekolahan, anak-anak SMA. Tapi saya mendapatkan mendapatkan sesuatu dari kata ini. Teman itu bukan main. Ya. Terus kemarin saya bimbing anak mahasiswa yang bekerja membuat ISO ya. Dia tidak macet itu karena kebetulan temannya adalah instruktur di ISO juga. Jadi teman itu luar biasa ya. Mungkin ini yang belum pernah dicari. Pasangan juga akan sangat membantu, memberikan semangat. Kalau dosen, ya dosen itu jangan ditakutin ya. Orang sering bilang kalau ketemu dosen takut gitu ya, nanti tuh takut disalahin. Sebenarnya bukan disalahin, diarahkan supaya lebih baik gitu ya. Kenapa salah-salah aja? Ya bukan mau nyalahin, memang salah udah gitu ya. Barangkali setelahnya baru tahu. Nah, belum, karena itu siklus manusia aja. Kadang-kadang kalau udah itu tuh kita jadi jenuh. Saya sering kali sekarang kalau pakai e-learning atau kalau lagi menilai, cepat sekali jenuh, tiba-tiba salah semua ngitungnya. Ya. Nah, kalau udah begitu udah hilang semuanya. Nah, cara yang terbaik adalah memang kita refresh dulu sebentar. Kan ada siklus hidup ya. Di siklus hidup itu kita punya bahwa kemampuan kita kalau saya mau gambarkan sedikit gitu
orang itu mulai dari sini. Nah, terus naik lalu keturun lagi. Yang persoalannya saya nggak tahu ada di mananya siklus hidup dari tidak ada menjadi ada. Nah, ya hidup itu kalau udah turun itu udah susah. Hidup juga begitu, makanya ada gelombang kedua dari second curve istilahnya ya. Sebelum ini turun kita bikin lagi. Nah, prinsip pemasaran juga gitu. Rinso dulu segini nih intervalnya. Nah, tahu saya bakal turun, jangan turun dulu sebab kalau udah turun dia malas dulu nih. Seperti ini daerah yang anda sekarang ini sedang rasakan ya. Nanti untuk naik lagi itu butuh waktu lama. Nah, second curve. Jadi second curve ini memang perlu sebelum turun segera kita nyadar gitu. Supaya nggak buang waktu. Kalau mau cepat seperti sebenarnya itu bikin lagi kurva yang kedua. Dalam hidup juga gitu ya. Saya hidup dulu dari nol dengan suami, kemudian setelah ini anak-anak habis ya, itu bosan itu supaya nggak buntu sebelum anak-anaknya benar-benar lepas gitu. Di sini kita bikin kurva kehidupan baru dengan suami, di mana kita mencari sesuatu yang bisa dibahas bersama untuk kemudian menghidupkan rumah tangga lagi gitu ya. Kebayanglah gitu. Itu namanya gelombang kedua. Nah, di tesis juga gitu. Kalau udah kelamaan, kita kan ini persoalannya kita berapa lama ini waktunya gitu. Ya. Nah, kita cari. Kalau kita udah tahu sampai di sini, ya telat, butuh waktu. Ya sadari itu, hanya itu aja. Itu. Nah di sini kita istirahat dulu. Disinilah film tadi. Kita nonton sebentar, ya. Karena mau diapain juga kalau udah turun tuh agak susah, ya. Maka kita nonton sebentar, tapi memang butuh waktu ya. Jadi buang waktu itu dalam bahasa lain. Lalu kita mulai lagi. Nah, ya. Nah film itu di sini sebenarnya tujuannya supaya kita bisa letakkan semuanya, ya. Nah itu. Jadi kalau kembali ke sini, ini 4 ini katanya makhluk, memang iya. Inilah makhluk yang bisa membuat kita bangun. Ya. Ada teman, ada pasangan, ada dosen, ada film. Oke, selesai. Terus alumni berbagi cerita, ya. Itu ada yang dia tawarkan oleh si anak yang namanya Hanan ini. Tapi isinya ya ini bagian dari sini sama. Ya. Nah yang ketiga adalah apa tadi? Berisi kiat melalui membaca. Ini cara-cara. Kalau kita harus lihat tesis orang, jurnal, kemudian cara-cara spesifik majalah atau apa begitu ya. Terus dia memberikan alamat-alamat web. Silahkan dibuka aja. Ya. Tapi saya ingin cerita, ya. Oh di mana ya adanya? Oh di sini nih. Ah oke. Ya. Nah, ya. Di buku ini, di tesis di web ini ada 7 langkah untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu, dan yang terakhir sebenarnya adalah doa. Barangkali ini belum disadari gitu ya. Nah, saya bahkan pernah, saya lupa kapan ya, sedih kenapa? Bahkan berdoa pun saya udah nggak mau gitu, saking buntunya gitu ya. Di waktu saya sekolah dulu, ya, itu saya melihat bahwa ada 3 hal yang saya dapatkan dalam selama pendidikan. Soal materi barangkali tidak terlalu signifikan karena saya terbiasa membaca sendiri, begitu ya. Jadi biasa belajar sendiri, walaupun nggak sekolah saya tetap belajar karena memang pekerjaannya di belajar itu. Nah, ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kenyataan bahwa kita bukan orang yang paling pintar. Sebab saat sekolah saya itu rasanya, paling bodoh, udah bodoh sebodoh-bodohnya perasaan, gitu ya. Salah aja, dan salahnya salah yang memang saya sadari salah gitu ya. Kenapa ya kok saya bikin salah itu ya? Jadi saat sekolah itu kelihatan bahwa kita nggak boleh merasa kita adalah yang paling pandai atau apa sebangsa itu ya. Terus yang kedua, Allah menunjukkan kepada saya ya bahwa saya itu justru dapat dari orang yang saya tidak duga. Nah, artinya di situ apa? Kita jangan memandang sebelah mata kepada orang lain. Dia mah dari situ, dia mah jurusannya itu, dia mah orang kampung, dia mah
itu nggak boleh sama sekali dipikirkan. Karena selama saya sekolah 10 tahun itu, justru Allah menunjukkan saya dapat dari orang yang saya pandang sebelah mata. Itu luar biasa buat saya, gitu ya. Nah, yang ketiga itu tadi doa. Ya. Ada teman saya yang satu angkatan di IPB dulu, ya. Bahkan mau bimbingan saja itu selalu pengawasan heula di rumahnya, bikin acara ya. Padahal perasaan saya, karena saya kan kenal dari IPB dosen-dosen itu belum ada yang masih muda-muda gitu ya, karena tahun saat itu beliau masih muda-muda, masih baru lulus atau sama-sama ketemu mahasiswa gitu ya. Jadi saya tetap tidak menjaga jarak ya. Nah, tapi teman saya menganggap sudah hebat gitu ya. Jadi profesor gitu ya. Hormat banget, saya perasaan biasa-biasa aja. Nah, ya. Jadi untuk mau bimbingan itu dia bikin pengajian dengan teman-temannya. Saya tidak melakukan itu. Karena saya pikir bahkan itu sombong. Saya pengumuman ke tetangga, saya lagi mau bimbingan, mau sekolah apa. Perasaan saya gitu ya, bukan tidak menafikan gitu. Terus udah gitu saya juga tidak pernah minta doa dari suami saya karena saya udah dikasih izin aja, alhamdulillah kok suami saya kerja di pusing-pusingin mikirin masalah saya. Terus saya juga nggak pernah minta doa dari anak-anak, saat itu anak-anak saya masih kecil ya, paling besar masih SMA waktu itu. Dia bisa apa sih ya? Tapi Allah menunjukkan bahwa ketika saya susah ya, tanpa saya sadari, waktu itu saya punya sprinter ada 5 kali ya, macet semua bayangin. Terus udah gitu kemana saya ngomong ke suami saya udah gitu. Tiba-tiba anak saya udah lagi ambil S2 tuh ya. Terus suami saya nyuruh anak saya dari Jakarta pulang ke sini. Tuh, mamamu gini. Datanglah anak saya. Jadi saya terpaksa bilang ke anak cerita anu. Terus abis gitu anak saya yang lain pulang tuh. Nah, dengan doa mereka lah kemudian besok ternyata lancar. Ya, termasuk teman saya yang setiap kali mau bimbingan itu berdoa, pengawasan tadi, ya. Ya Allah, saya boleh menilai dia, maaf ya, kalau saya menilai dia gimana ya, nggak enak untuk disebut gitu ya. Tapi justru kelancaran yang dia dapat komposisi pembimbing yang baik, dia dapat pembimbing yang baik dan komposisi yang baik, dia dapat materi juga yang mudah, terus dia dapat segala kemudahan. Bahkan waktu sidang itu dibilang maaf, ini murid saya itu tidak bisa baik berbahasa Indonesia, apalagi menulis sampai digituin gitu loh. Tapi dia dapat kemudahan, nah doa. Ya, jadi ada 3 sebenarnya yang harus dilakukan. Perbanyak doa, mungkin lupa bapak-bapak. Gitu. Kenapa sampai beku? Ini doa ini, ya. Kemudian yang tadi banyakin amalan-amalan supaya banyak kemudahan kita dapat. Nah, kecil memang itu cerita itu hanya untuk mengingatkan bahwa ada yang masih belum bisa dilakukan. Waktu S2 pengalaman saya lain lagi, almarhum beliau, ya. Itu saya setiap pagi datang nggak ketemu. Cari di pagi nggak ada, di Senin nggak ada, di sore nggak ada, di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada. Kemana ini pembimbing saya itu hilang? Ditanya nggak ada yang tahu gitu. Padahal beliau waktu itu sedang ada di Medan apa di mana gitu ya, sedang ada apa. Nggak bilang kayak gimana gitu ya. Nah, tapi karena saya ingin ada satu niat, lalu saya puasa, lalu saya siapkan apa ya, lalu saya doa khusus. Nah, itu besar sekali pengaruhnya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada masalah gimana? Nah, ya itu yang susah. Kalau nggak ada masalah, apa ya, niat nggak ada. Ya coba niatin, tambahin puasa, tambahin kita pergi ke mana ya. Kalau saya ngajarin anak-anak saya itu punya panti sendiri ya. Jadi ketika dia lagi buntu gitu, dia pergi ke panti. Ada yang panti anak-anak, ada yang panti jompo gitu. Beda-beda setiap anak saya tuh gitu. Terus apa? Nah, kemudian datanglah minta doa kepada orang-orang yang lebih yang nggak usah pengawasan, tapi kan minta doa ya, minta doa kepada orang-orang yang soleh lah, kepada orang tua, kepada nenek kakek ya. Kalau saya ngeliatin anak saya tuh sampai tukang apa ya, sekoteng tuh, Bu anaknya ini ya mau ujian ya, lo kok tahu? Iya saya kemarin dimintain doa ya, masjid gue bapak-bapak teh tahu semua gitu ya, karena selalu minta doa ya. Tapi itu betul-betul suatu kemudahan ya. Jadi kan ini tadi ceritanya kita mau memecahkan kebekuan dari mana?
Satu dari materi ada dosen. Kalau materinya nggak masalah seperti Pak Ekra, di mana Pak Ekra nggak ada masalah, Pak Ekra mah tinggal nulis gitu ya. Ya, dari mana mulai nulisnya? Ya itu niatnya ya. Nah, itulah coba ditambahin yang seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Jadi apa yang saya tulis ini bukan hal yang baru ya. Yang kalian mah biasa-biasa aja lah gitu. Nah, sekarang dari keempat setelah pembicaraan ini ya, saya tutup share. Mangga kalau ada masalah yang mau disampaikan. Jadi kalau ceritanya Pak Cevi niatnya di sini adalah second opinion. Barangkali ada sesuatu. Oh ya, saya pernah apa ya namanya? Dulu waktu saya sekolah itu belum ada internet, Pak. Ya. Jadi saya tuh dari mana saya dapat gitu. Saya pertama kali internet mulai keluar, tapi saya belum punya yang namanya email, yang web, aku nggak ada sama sekali. Ya, apa yang saya lakukan dulu karena nggak ada gitu ya, saya pergi di Indonesia memang nggak ada perpustakaan yang lengkap. Mungkin sampai sekarang juga nggak ada ya perpustakaan yang lengkap gitu ya. Maka saya pergi ambil tiket, saya masih ingat tuh ya, beli saya pergi ke Singapura ya 3 hari dengan paket yang paling murah tuh dengan hotel dan sebagainya 3 hari ya, 3 hari 2 malam ya. Terus kemudian harganya $100 tuh 3 hari itu waktu itu ya, tahun 90-an. Terus udah gitu saya tinggal di sana dari pagi sampai malam, saya di perpustakaan terus ya. Saya masih ingat ya, semua orang kok apa ya namanya bawa aqua ya gitu ya. Terus saya tanya, emang dibagi aqua? Saya pikir dibagi. Katanya dia beli gitu, karena kita nggak biasa duduk di perpustakaan lama, jadi sempat bawa air gitu. Kalau orang sana biasa lama di situ, jadi dari rumah bawa air. Saya pikir dibagi gitu, malu juga tuh waktu itu. Terus abis gitu apa yang dilakukan? Ya, mengikuti acara di slide yang keempat tadi. Saya ngambil daftar referensi dari setiap jurnal. Karena di sana lengkap sekali jurnalnya, tapi memang masih pakai tulis tangan gitu ya, manual diketik gitu. Jadi saya ngopi aja. Jadi ke sini tuh bawa buku isinya daftar isi dari semua jurnal yang menarik tentang topik saya. Baru tentang topik. Belum tahu yang mau dikerjain apa. Itu tahun keempat loh. Terus waktu itu saya cerita kepada dosen yang lain, namanya Pak Muki, dosen mesin. Rupanya Pak Muki juga pernah ada pada posisi itu. Ya. Terus udah gitu, lalu saya cerita Pak Muki, nah itu tuh inspiring. Saya cerita begitu tuh rupanya kena gitu. Lalu pergilah Pak Muki ke sana mengikuti cara saya. Ya. Terus beliau dapat apa yang didapat? Ya tadi sebenarnya pohon teorinya, ya. Jadi kita mesti baca ratusan buku untuk bisa melihat. Tapi sebenarnya boleh dilihat dari daftar isi saja. Makanya saya yang ngisi daftar isi dan itu apa namanya referensi. Karena di referensi itu kalau zaman sekarang mah gampang pakai citation ya. Dulu mah kan nggak ada, jadi saya citation manual tuh dari jurnal ke jurnal gitu ya. Terus ngopi sendiri, gitu ya. Bukan main itu sebenarnya niatnya gitu. Ya, yang sekarang mah sudah gampang. Lalu di mana masalahnya? Nah, makanya saya tadi tambahin dengan doa, gitu. Maksud saya gitu ya cerita saya. Apa tadi? Nah itu walaupun kecil, second opinion itu ya ada manfaatnya. Kadang-kadang mungkin itu kiriman Allah ya. Allah yang ngirim itu kata-kata itu melalui siapa ya. Sampai ketika Pak Muki mau sidang waktu itu ya, akhirnya beliau ikuti kan 3 hari di sana, lalu dia dapat pohon penelitiannya seperti apa, lalu dia tulis dan beliau selesai, lalu dia bilang, Ibu Arum harus ikut karena saya jadi ini karena Ibu. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma cerita, tapi kebetulan cerita itu pas. Nah, second opinion di tempat seperti ini yang didapat, ya. Buat yang beku, kalau yang nggak beku, Pak Jano, ya kenapa susah Pak? Ya saya sakit ya, memang itu bukan beku namanya, gitu ya. Cuman belum sempat. Nah ini kan masalahnya pada yang beku. Pak Ekra, tuh beku tuh kali ya Pak Ekra ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah. Itu kan apa hal-hal kecil yang mungkin kecil itu juga bisa menjadi apa ya semacam pembuka ya, nanti yang kecil itu kalau dikorek-korek lagi makin besar dan teranglah seluruh persoalan. Itu aja Pak, terima kasih.
barangkali maaf ya, ini baterainya habis. Ya, saya lanjutkan dengan apa ya? Apa saya kembalikan dulu ke Pak Cepi, terus kemudian atau langsung, enggak silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Arum. Jadi apa ya? Saya apa yang Bu Arum sampaikan tadi sebenarnya bukan untuk bapak-bapak saja ya, tapi saya selalu sampai saat ini apa yang disampaikan Bu Arum selalu ada sesuatu yang baru untuk saya, gitu ya. Jadi saya nggak pernah berhenti setelah sekian puluh tahun gitu ya, ketemu Bu Arum, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan Bu Arum, selalu ada yang baru untuk saya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga seperti itu ya. Apa yang disampaikan Bu Arum tadi salah satunya adalah cerita tentang teman. Bapak dan Ibu supaya tidak merasa sendirian itu tetap keep in touch ya dengan teman-teman ya, gitu ya. Seperti Pak Wawan sekarang ya, dengan teman-temannya punya tempat untuk selalu bertemu bersama-sama mengerjakan tesis. Nah itu sudah sudah disebutkan oleh Bu Arum tadi dan sudah dicontohkan sebagai bagian dari pengalaman keberhasilan Bu Arum ya. Terus yang berikutnya adalah cerita tentang itu Pak, Bu, tetap Bapak dan Ibu harus buat target Pak, nggak seselesainya Pak, jangan seselesainya, tapi kita harus buat target, ya. Karena target itu yang akan membuat kita semakin dekat dengan target itu. Tapi kalau kita nggak buat target, selalu perasaan jauh terus gitu, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu buat target, serasa dekat. Ya, serasa kita akan sampai karena memang kita akan sampai apa yang sudah kita mulai harus diselesaikan. Terus yang ketiga yaitu tadi ya Bapak dan Ibu berdoa sendiri bisa dan kita nggak tahu yang mendoakan itu siapa. Ya, bahkan mungkin orang yang kita tidak tahu, orang yang tidak kita kenal, tapi yang penting doa itu adalah sampai itu ya. Maka saya berharap Bapak dan Ibu hari ini bisa memanfaatkan waktu ini. Ada Bu Arum, mangga silahkan Pak Taufik, Pak Wawan, Pak Wahyu, Pak Ekra untuk bisa menyampaikan persoalan-persoalannya. Kenapa kemarin-kemarin tidak bisa maju-maju sampai sekarang belum selesai, gitu ya. Mungkin nanti bisa diberikan saran-saran jalan keluar, lompat maju lagi gitu ya, supaya bisa mempercepat penyelesaian tesisnya dan selesai gitu ya. Karena harus diselesaikan Bapak dan Ibu. Jadi apa yang sudah dimulai harus diselesaikan ya. Nggak bisa ditinggalkan apalagi kita hindari. Itu tanggung jawab sudah dimulai harus diselesaikan. Gitu ya. Angga silahkan Bapak dan Ibu siapa yang akan memulai untuk menyampaikan yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan. Mangga Pak Wawan, Pak Wahyu, Pak Ekra, Pak Taufik, siapa yang akan mulai? Mangga, silakan. Ada Bu Aksani. Apapun ya Bapak dan Ibu yang ingin Bapak dan Oh iya Bu, ada Bu Aksani. Ya. Selamat bergabung Bu Aksani. Iya Bapak Ibu ikut belajar juga Pak Bu. Alumni nih ya. Senang saya lihat Ibu Aksani. Biasa nih. Semangat. Kan Parawiri Karawang Purwakarta ya, Karawang ya? Purwakarta Pak. Purwakarta Bandung Purwakarta luar biasa. Mangga Pak Wahyu, Pak Wawan, Punten, Pak Ekra, Pak Taufik. Ya Pak. Mangga Pak Ekra. Silakan ada yang disampaikan. Ya Pak, mungkin saya dulu kepada Bu Arum, mangga. Silakan Pak Ekra, mangga Pak Ekra. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ini saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan yang saya hadapi sekarang itu adalah sebenarnya masalah waktu ya. Karena juga saya ternyata merasakannya bagaimana kuliah sambil bekerja gitu ya. Jadi waktunya tarik sana tarik sini gitu. Itu yang membuat saya lambat gitu ya. Tapi sebetulnya untuk tesis saya ini komputasi itu udah selesai, perhitungan itu udah selesai. Jadi mungkin sisanya itu ada di penulisan. Nah ini urusannya ini yang kemarin udah mau saya selesaikan, tapi ternyata dalam beberapa minggu ini lonjakan pekerjaan gitu ya, jadi membuat sedikit terhambat. Nah insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya sudah bisa bimbingan lagi dengan membawa laporan ke Bu Cucu ya. Itu mungkin kalau dari saya itu sebenarnya. Ya. Kalau menurut saya Pak Ekra, bisa disampaikan ke Bu Cucu bahwa waktu saya sedikit, jadi kemampuan menulis saya juga sedikit gitu. Menulisnya sedikit-sedikit maksudnya. Kalau menurut saya nggak masalah sebenarnya sedikit-sedikit, karena buat dosen lebih enak dibandingkan ini Bu udah selesai bab 3, 4, 5, aduh bacanya luar biasa itu 3 bab. Nggak apa-apa sih, tapi disampaikan di awal gitu. Bu saya mau bikin mau mulai nulis tapi waktu yang tersedia sedikit, jadi saya bikinnya bukan 1 bab tapi satu subbab mungkin 31 doang gitu. Nggak apa-apa, tapi harus punya rencana target tadi ya. Kalau di target tadi ada di slide keempat kalau nggak salah, di slide keempat di slide ketiga ya target. Saya memang tidak merinci, ya baca aja sendiri dah, itu saya kayak menggarami laut, semua udah bisa kok baca gitu ya. Cuman itu kata kuncinya aja. Silahkan baca sendiri, saya beri webnya. Jadi bicaranya harus jelas. 1 konsennya apa, 2 tujuannya segini. Nah, saya tuh mau ngomongnya segini Bu. Ya, outline-nya dibuat dulu, outline aja Pak. Misalnya saya mau bab berapa? Bab 4. Nah, saya 41 di data dulu, saya beri. Terus 42-nya. Terus 43-nya, nggak usah sampai selesai bab 4. Kalau nungguin itu nggak selesai Pak. Sedikit-sedikit aja, tapi diomongin masalahnya. Jadi kalau nggak diomongin tiba-tiba begitu gitu. Nah, seperti tadi Pak Cevi bilang harus ada target. Kita targetnya mau berapa? Nah, namanya target tidak harus 1 minggu Pak. Makanya saya bilang sengaja saya tulis jangan dibuka gitu Pak. Padahal penasaran tuh masih buka nih nanti. Tapi bukan hore, memang betul gitu ya. Sebab tidak mungkin ya. Misalnya karena waktu sedikit saya mau selesaiin dalam 3 bulan, nggak apa-apa ya. Orang lain bisa sebulan, orang lain mungkin bisa 2 minggu. Tapi saya mampunya 3 bulan. Dibuat dulu rencananya, sampaikan ke pembimbing. Saya maunya 1 bulan hanya buat segini gitu karena waktu saya terbatas. Jadi pembimbingnya juga ngerti gitu. Kalau saya bilang makanya Pak Ekra tuh saya lihat nggak ada masalah itu ya. Mungkin waktu. Tapi Pak Bapaknya banyak temannya, ada yang lain juga mungkin sambil kerja. Saya juga dulu sambil kerja waktu sekolah. Pak Yogi juga, Pak Cevi juga, semua juga. Ya. Hanya Bu Meti sekarang yang mungkin yang udah ada aturan soalnya dilarang harus keluar bikin pernyataan. Karena kalau sambil kerja memang agak sulit untuk maju karena suka terputus oleh beban yang lain yang lebih besar. Betul Pak Ekra. Memang itu menjadi masalah, tapi kan masalah itu bukan untuk ditinggal, tapi untuk diselesaikan seperti tadi Pak Cevi bilang. Jadi ya jalankan aja deh ya, tadi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit nyampe kota. Itu sayang Pak, udah tinggal sedikit. Soalnya kalau udah beku banget Pak, es itu kalau udah disimpannya lama-lama di gurun, aduh pakai apa aja susah gitu. Jadi mumpung sekarang belum jadi beku banget gitu ya, baru membeku aja gitu. Nah, masih gampang diprek-prek sedikit. Nah, ini tuh lagi prekin Pak Ekra supaya bisa lancar ya. Cair lagi dan mulai lagi. Sok dimulai. Ya, data udah, apa yang kurang gitu ya. Saya juga soalnya dulu mengalami udah dibikin itu semua, tapi nyambunginnya di mana ya? Oh, ternyata kurang pohonnya. Pohon ilmu. Sebab setiap ilmu itu pasti ada akarnya apa, utamanya apa, terus cabangnya apa. Kalau maintenance mungkin ini maintenance yang tradisional, ini maintenance modern. Di tradisional itu ada yang mau ngeceknya ke availability-nya aja, atau ada yang ke maintainability, ada. Nah kalau
maintainability itu ada yang constant, probability, nah yang probability, nah itu semuanya makanya butuh banyak gitu. Nah itu butuh waktu, tapi kan itu udah nggak diperlukan lagi Pak Ekra, kan udah tahu tinggal nyusun. Sok dimulai Pak Ekra, lebar Ya, Bu, sayang ya. Ya Bu, sedang dimulai itu dikit-dikit Bu. Itu dia. Tapi jangan dikit-dikit itu ya, tapi tadi harus tahu kita kan mau bahasnya kayak ini Bu, jadi outline-nya dibuat dulu. Outline kan nggak harus mingguan ya, bikin outline Bu, saya mau bilang pas 1 dulu nih tentang ini. Nah terus pas 1 itu ada anak subabnya. Nah subab ini nanti saya mau buat ini 1 minggu, jadi segini-gini aja ya. Nah, nanti dikumpulkan perkara nanti di Bu Cucu bacanya mungkin setelah bab 3 lengkap, tapi kan Pak Ekra udah maju nih gitu. Ini Pak Bulan teh jauh di sana Pak, ya nggak akan bisa dipakai. Tapi kalau kita maju terus, ada yang udah nyampe kok, gitu. Bisa juga dicapai. Insya Allah bisa Pak. Didoakan ke saya Pak Ekra. Amin, terima kasih Bu. Insya Allah Bu, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa bimbingan lagi Bu. Ya, insya Allah. Nah ini ada satu kata Pak yang di dalam hati yang orang lain nggak bisa buat itu, niat. Kan mulailah dengan niat. Habis niat, ya lakukan dengan doa. Ada melalui puasa atau kita doa aja melalui tahajud. Yang tadinya tahajudnya seminggu sekali, sekarang lebih sering gitu. Terus habis gitu, ya tambahkan dengan meminta doa dari orang lain. Insya Allah kok bisa ya. Nah niatnya aja. Mungkin sekarang ya yang dibukakan jadi niat itu mungkin. Ya, saya nggak bisa membukakan niat apa-apa Pak Ekra udah jago, udah tinggal nulis kok. Ya, nah mangga Pak. Ya, baik Bu. Mangga. Alhamdulillah Pak Ekra ya sudah punya sudah punya jalan keluar. Jangan lupa tadi seperti catatan Bu Arum, tetap jangan putus hubungan dengan pembimbingnya ya. Jadi tetap setiap minggu itu harus ada kabarnya gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah jangan sampai nanti pembimbingnya arep-arepen gitu ya. Kemana anak ini ya gitu ya. Kemana Bapak dan Ibu. Jadi tetap ada kabar, Pak, Bu, saya sedang mengerjakan ini, Pak, Bu, saya minggu ini belum bisa, Pak, Bu, saya, gitu ya. Jadi supaya supaya tetap hubungan itu tetap jalan, ya. Yang penting Pak Ekra punya target, Pak Ekra ya. Dengan target itu nanti Pak Ekra sendiri yang bisa menentukan dengan sedikit-sedikit bisa dikerjakan tuh sampai nggak dengan target itu. Oh ternyata kalau terlalu sedikit nggak sampai targetnya, harus diperbanyak lagi gitu Pak Ekra waktunya ya. Jadi tadi alhamdulillah ya tuh sudah dibilang sama Bu Arum, didoakan oleh Bu Arum supaya lancar, alhamdulillah gitu ya. Semoga semoga berikutnya Pak Ekra bisa lancar. Baik Bapak dan Ibu, silakan Pak Taufik, Pak Wawan, Pak Wahyu ya. Sebelum nanti Pak Rezano lagi nih, Pak Rezano udah siap-siap nih. Oke ya. Silakan Pak Wahyu, Pak Wawan, Pak Taufik, mangga. Silakan. Pak Wawan, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insya Allah saya menyimak Pak. Permasalahan hampir sama dengan Ekra tadi ada Pak Baliut di waktu aja. Jadi pas begitu ada ya lagi megang-megang laptop juga dimasukin yang ada di catatan buku. Jadi di waktu Pak saya juga sama, cuma tadi yang kadang-kadang ke Bu Cucunya diam nggak ada kabar. Nah itu yang mungkin segera saya lakukan yang disarankan Bu Arum, kalau mau 1 subbab mau 2 subbab juga saya sampaikan aja. Jadi jangan sampai Bu Cucu ngiranya saya nggak ngapa-ngapain pisan gitu. Padahal memang ada waktu saya ngerjain, begitu ada kerjaan lagi ada waktu saya ngerjain sedikit-sedikit, cuma nggak diinfo ke Bu Cucunya. Jadi Bu Cucu tahunya kamarana katanya gitu. Ya nuhun Ibu, jadi terbuka sayanya nuhun. Mangga. Jadi sebenarnya dosen mah nggak ada kebutuhan kan, ngudak-ngudak Pak Wawan atau ngudak-ngudak yang lain juga nggak ada kebutuhan. Kalau toh tanya jangan diterima sebagai saya dikejar-kejar, enggak. Cuma diingatkan karena itu menjadi kewajiban
kewajiban kami karena kami dibayar untuk itu gitu. Termasuk menjaga tadi semangat. Makanya nanya teh bukan untuk apa-apa ya. Ya supaya agak terpacu lah. Bukan mau nyiksa ya, mecut aja supaya ingat, hey ada tugas belum selesai loh gitu, cuman gitu. Jadi nggak akan marah, nggak akan apa kalau nggak lapor juga, nggak. Jangan takut, maksudnya kalau ditanya teh jangan, aduh terus deg-degan ditanya, oh harus siap, enggak harus siap kok Pak. Siap. Tapi ya itu tadi mungkin caranya yang masih belum pas sehingga komunikasi antara mahasiswa dengan dosen juga jadi buntu. Bisa jadi begitu. Tapi jangan diterjemahkan sebagai mau marahin gitu. Atau mau ngudak, enggak pernah ngudak. Enggak ada manfaatnya kok Pak ngudak. Cuma karena tanggung jawab aja. Itu teh anak saya bisi lupa diingetin gitu. Terus, nuhun. Pak Wawan. Nuhun. Semangat Pak Wawan, usia yang tidak muda tapi bisa menjadi teladan buat yang lain. Semangat. Insyaallah siap. Iya baru kalau pembimbing nggak ngudak-ngudak, tapi kalau prodi ngudak-ngudak Bu. Iya Pak. Berarti ngudak-ngudak ya. Iya Bu. Karena ada batas waktu gitu Bu. Ya, kemudian ya. Kalau terlewati harus pemutihan angkatan Bu, harus turun angkatan gitu ya. Kan, karena gitu. berhubungan. Iya Bu. Berhubungan dengan akreditasi. Jadi intinya adalah prodi akan membantu dan memfasilitasi supaya Bapak Ibu para mahasiswa bisa menyelesaikannya dengan baik gitu ya. Terima kasih Pak Wawan sudah semangat lagi dan bisa menyemangati teman-teman yang lain juga supaya bisa semangatnya membara seperti Pak Wawan. Jadi mudah-mudahan Pak Wawan juga bisa menyemangati teman-teman yang lain Pak Wawan. Baik Bapak dan Ibu yang belum, mangga Pak Wahyu, Pak Taufik, tadi ada Pak Taufik hilang lagi ya. Mangga Pak Wahyu, Pak Taufik. Saya kebetulan udah alumni Pak. Oh sudah alumni, oh iya. Terima kasih Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu nanti bisa bisa memberikan semangat teman-teman yang belum selesai ya Pak Wahyu ya. Iya Pak. Gitu ya. Siap, Pak. Nanti Pak bilang saya juga bisa selesai, masa Bapak dan Ibu yang lain tidak gitu Pak ya. Jadi Pak Wahyu, Pak Bu Aksani itu bisa memberikan semangat kepada teman-temannya yang belum. Jadi keberadaan Pak Wahyu dan Bu Aksani itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman Pak Wahyu dan Bu Aksani, khususnya seangkatan ya Bapak dan Ibu. Oh, ini seangkatannya Pak Bu Aksani. Mangga berikutnya tadi Pak Taufik. Ada Pak Taufik, masih ada? Nggak ada. Pak Taufik. Ada ya? Oh. Udah nggak ada Pak Taufik. Ya? Nggak ada Pak Taufik. Baik Pak. Bu Aksani. Ada Pak Reza. Bu Aksani. Ya Bu Aksani, ada yang disampaikan? Bu Aksani, Pak Wahyu silahkan. Ada yang disampaikan untuk teman-temannya ini Pak? Wah, Bu Aksani kelihatannya nggak on ya? Oh ada deh. On Bu, on. Kalau Bu Aksani ini, Bu Aksani ini hebat ini, ya. Bimbingan dengan saya tuh rajin banget. Sampai udah lulus juga rajin bimbingan. Padahal yang lain nggak mau gitu ya bimbingan dengan saya. Ternyata Bu Aksani mah enggak, udah selesai juga masih juga bimbingan. Lanjut. Ya Bu, karena memang waktu saya bimbingan sama Ibu itu termotivasi Bu. Jadi ada motivasi yang memang udah mulai ngedown gitu ya, buntu. Terus kalau bimbingan pasti ada lagi gitu, ada ide lagi begitu. Jadi memang kalau kita udah buntu terus diem aja atau bahkan ditinggalin, ya memang pasti nggak akan maju-maju. Jadi kalau saya sih dulu Bu, kalau kami dulu kalau udah buntu ya jalan satu-satunya temuin Ibu gitu. Jadi
cerita masalahnya di mana, terus nanti kan diskusi. Nah, dari hasil diskusi itu biasanya ada sesuatu yang buat apa ya, ada sesuatu yang bikin kita punya satu jalan lain gitu, Bu. Kayak gitu sih kalau yang akan dirasain ya, kayak gitu. Iya benar, itu benar sekali itu. Kayak gitu. Ya makanya dulu sering datengin Ibu. Maaf ya, Bu. Iya, keterusan rupanya. Keterusan ya. Jadi tiap hari ya, Bu. Saya sih senang masih berguna buat orang lain, nggak masalah. Cuman itu tadi harus berangkat dari diri sendiri, mulainya dari niat ingin. Makanya saya pernah suatu saat sedih, bahkan berdoa pun saya nggak mau. Itu udah sedih banget dan sadari gitu ya. Karena ya apapun alasannya, kalau alasan kan selalu banyak. Ada yang kitanya lagi sakit, pekerjaan numpuk, terus anak sakit, terus anak butuh, terus ada gitu lagi pindahan, lagi rupa-rupa banyak ya. Tapi dari semua teh harus dihadapi. Iya, saya juga termasuk itu ya, Bu Aksan itu termasuk contoh yang sangat rajin. Bahkan saking rajinnya boleh nanti Bu Aksan ini ngerasain deh ya. Mungkin apalagi nih gitu ya. Kan yang bimbingan yang mau bimbingan banyak ya. Bu Aksan itu sering banget gitu. Ya. Tapi ya memang harus begitu, ya itu tadi sedikit-sedikit. Dan pasti, jangankan ketemu ya, kita baca aja. Coba buktikan ini saya. Kita baca satu buku, lalu besok baca lagi, pasti ada yang lain. Kasarnya mah gini, saya dulu dari SMP baca buku Siti Nurbaya. Ya. SMA ada lagi tugas Siti Nurbaya. Pasti ada yang lain. Terus sekarang baca lagi, oh maksudnya ini tuh, pasti ada yang lain. Ya. Jadi bukan mustahil satu jurnal itu bisa dibaca berkali-kali dan setiap kali baca itu pasti ada sesuatu yang baru. Nah, itu juga menjadi saran gitu, ya. Menjadi saran atau menjadi tip. Baca lagi, nanti ada kata baru deh. Pak Danu nggak ngerti nyari continuous padahal mah. Cuman cari itu. Tapi ketika membaca itu pasti ada yang dicari. Jadi alasannya cari continuous, tapi ketika mau mencari itu saya harus baca, dan ketika baca itu kita nemu. Ya. Kalau zaman sekarang mah saya udah tua gini, kalau mau ke toko nggak mau, males ya. Tapi kalau mau jalan tuh harus ada alasan. Alasannya apa? Mau beli benang. Padahal nanti begitu masuk toko segala dibeli tuh. Gitu. Ya seperti itulah. Baca buku juga gitu. Alasannya cari continuous. Ya, baca. Padahal ketika baca itu kita dapat banyak sekali itu. Ya segala dipakai, segala dicatat, segala dikasih bintang, segala di bold. Nah, itu gunanya baca. Nuhun, Pak. Ya, itu ada Bu Aksana. Mungkin Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan. Jadi nanti Pak Wahyu sama Bu Aksana Prodi punya acara khusus untuk Pak Wahyu sama Bu Aksana untuk membantu Prodi. Maka Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan? Pak Wahyu, topiknya apa dulu? Halo? Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau pengalaman saya kemarin ketika menyelesaikan tesis itu memang semua pasti pernah mengalaminya juga. Kita mengalami stuck, otak itu kayak yang buntu, mau mikir apa susah. Yang saya alami itu mungkin karena terlalu lama membiarkan. Karena kita terlena dengan aktivitas kita waktu itu, terlena dengan aktivitas, lalu tesisnya tidak dilanjutkan. Ketika ingin melanjutkan, ingin bingung memulai lagi dari mana, sehingga yang terjadi ya udah biarin aja lah, nggak usah dikerjain. Tapi waktu itu saya kebetulan punya deadline terhadap diri sendiri. Ini harus selesai, saya nggak mungkin menyakiti lah, ibarat menyakiti diri sendiri. Kita udah berjuang, saya udah berjuang lama, tapi di ujung nggak diselesaikan. Jadi saya berusaha bangkit lagi, berusaha menemui pembimbing lagi. Kebetulan pembimbing saya dulu Pak Yogi.
berusaha bimbingan lagi. Dari situ mulai lagi motivasi, mumpung lagi ada motivasi, harus diselesaikan pada waktu itu juga. Jadi mungkin bisa sehari saya ketemu Pak Yogi dari pagi sampai sore, bertemu terus waktu itu. Jadinya yang paling sulit itu menemukan motivasinya itu, Pak. Waktu saya pengalaman saya kemarin. Ketika sudah ada, muncul motivasi, manfaatkan sebaik-baiknya sampai dengan selesai. Mungkin begitu aja pengalaman saya. Iya. Betul, Pak. Itu sekali, semua juga mengalami bahwa sesuatu itu kalau Terima tidak kasih, Pak Wahyu. diselesaikan. Alhamdulillah tuh Bapak dan Ibu ya dapat pengalaman juga dari Ini di saya atau di Pak Sevin yang Agak nge-lag Pak Cevi ya. Oh, Pak Sevinnya ya. Oh ya. Soalnya saya dengar Pak Sedikit Yogi. informasi Bu Arum dan mungkin Bapak-bapak sekalian ya. Jadi Pasca Sarjana Unpas ini sekarang memang sedang membenahi ya sedikit demi sedikit, dan kemarin rapat pimpinan menyampaikan beberapa poin penting terutama berkaitan dengan evaluasi terhadap semua prodi ya. Jadi memang betul tadi disampaikan bahwa akhir studi itu ada waktunya ya, namanya juga akhir ya. Oleh karena itu ya tugas kami barangkali saya Pak Cevi adalah untuk mengingatkan bapak-bapak sekalian ya. Karena ini ibu-ibunya nggak ada ya. Bapak-bapak sekalian, kalau Pak Wahyu dan Bu Hasani kan memang alumni ya, dan memang bisa sharing tadi cerita yang memang paling mendasar adalah bagaimana meningkatkan atau membangkitkan motivasi diri ya. Dan kita yang selalu menyampaikan baik via WhatsApp ya, di grup ya, Pak Zano ya, atau Pak Wawan nih, saya suka cerewet istilah nama Pak Wawan. Ayo semangat gitu kan. Jadi ya mau tidak mau itu yang bisa kita sampaikan ya. Kita selalu hanya itu dari prodi itu. Mungkin kalau Bu Arum, Pak Cevi ya, hanya kita mungkin yang bisa begini ya. Saya lihat kalau di ITB itu diantep aja. ITB dan yang lain, saya nggak tahu ya bagaimana prosesnya. Di kita itu karena memang ya kita terpanggil lah gitu ya untuk ayo kita sama-sama untuk menyelesaikan penelitiannya, karena memang kalau kuliah kan ada jadwal gitu ya, selesai gitu. Nah untuk tesis inilah yang biasanya kita harus reguler mengingatkan, menyampaikan informasi, dan juga yang paling penting barangkali kalau ada kesulitannya apa saja, nanti kita coba akan bantu kira-kira apa. Ini ingat dengan Pak Irwan ya, dari yang dulu Pak Irwan, Pak Wawan ya, Pak Irwan, kemudian Pak satu lagi tuh sobatnya Pak Irwan tuh, ya itu nyaris-nyaris juga tuh ya. Kemudian saya motivasi, Pak, ayo cepat. Ini ada waktu 1 bulan untuk menyelesaikan, dan dikebut tiap hari itu bimbingan. Selesai juga akhirnya gitu. Jadi sebetulnya sih memang kalau kita kerjakan ya selesai juga gitu ya. 1 hari nulis, 1 hari nulis. Karena memang kalau pekerjaan hari-hari, tugas pekerjaan di kantor kita nggak akan selesai. Jadi buatlah jadwal. Tadi Pak Wan juga saya akan buat jadwal. Pak Ekra juga tadi ya. Mungkin jadi salah satu contoh juga, kita buat saja jadwal harian lah gitu ya. 1 jam juga nggak apa-apa gitu mulai nulis. Soalnya pengalaman Pak Wahyu ya itu juga sempat tertinggal kan, itu lama dulu. Karena dengan kesibukan bekerja itu hampir berapa bulan tuh nggak disentuh, lupa lagi gitu, kembali lagi tuh. Ini dari mana ya? ATH Pak, kaburu tuhoyong gitu. Kaburu tuhoyong gitu kan. Jadi karena kita ada momentum ya Bu Arum ya. Ada momentum. Nah momentum itulah coba kita manfaatkan. Biasanya momentum itu adalah wisuda, atau momentum itu akhir semester ke tahun akademik baru. Ayo selesaikan semester sekarang gitu. Ini juga momentum Pak. Nah betul, ini momentum Bu Arum, betul sekali. Jadi memang akhir dari semester tahun akademik kita itu adalah berakhir pada bulan
Agustus ya, Pak Cevi, kalau di pasca ya. Di pasca itu kan berakhir bulan Agustus, sehingga akan masuk lagi ke 2021, 2022. Jadi terus bergerak ini angka ya. Jadi mungkin kalau nggak diingatkan, udah tahun segini lagi ya, berapa tahun tuh dihitung. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan sih jadi momentum Bapak sekalian untuk segera menyelesaikan, buatlah menjadi termotivasi begitu. Dan tugas saya Pak Cevi mengawal ya bersama dosen lain, Bu Arum, alhamdulillah bisa juga bersama-sama mengawal melalui kuliah TI 700 gitu. Dan tiap minggu insya Allah kita akan selenggarakan. Ya. Mangga Pak Cevi. Ya, Bapak-bapak dan Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Lumayan ya, udah 1,5 jam. Iya Bu, tidak berasa. Ini biasanya Bu, siapa Bu? Bu yang ibu-ibu nih biasanya yang angkatan 2019 rajin biasanya. Bu Sarah ya, Bu Hilda juga mungkin yang baru-baru itu ngambil juga mungkin bisa. Iya. Ya memang perlu prodi memang ada untuk itu gitu, untuk ngupiak-ngupiak, untuk ngejar-ngejar, ya. Supaya semua masih ingat, oh saya punya utang, ya. Jadi itu salah satu manfaat. Kalau nggak ada itu ya gitu seperti yang saya alami 4 tahun kosong, soalnya nggak pernah dikejar gitu. Iya. Kalau diperlukan mungkin kita akan japri gitu ya, japri Pak Wawan, japri Pak Rezano. Ya. Personal gitu kan, ayo Pak, udah sampai mana nih gitu. Dulu Pak Irwan yang desa tekstil juga gitu di Japri, akhirnya masuk lagi, saya malu nih Pak, udah hampir 1 tahun katanya. Ada mulai lagi gitu ya. Dan selesai alhamdulillah. Nah Pak Jano bikin target ya. Baik Bu. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin penutup Bu Arum yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mangga Bu Arum. Terima kasih ya. Bahwa sekolah belajar itu adalah ibadah. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mencatat amal ibadah, laksanakan dengan baik. Insya Allah Allah akan membantu ya. Nah. Tapi juga kewajiban kita hanya berdoa dan berusaha. Maka berdoalah terus dan berusaha. Mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa bahwa saya ingin bahwa ini menjadi sesuatu penggenjot atau sesuatu pecut ya untuk bisa berlari lebih kencang gitu. Bukan karena saya malas, bukan karena saya tapi karena saya agak abai. Sebab ada yang menuntut lebih banyak, anak yang nangis, istri yang minta dielus, atau kemudian pekerjaan yang minta target. Tapi semuanya harus jalan. Terima kasih Pak, saya masih ada di sini ya. Saya menyediakan waktu saya kapan saja untuk pasca. Terima kasih. Doa saya untuk Bapak semua. Terima kasih. Mangga Pak Yogi, ada yang ingin disampaikan? Mangga Pak. Sedikit saja Pak Cevi, Bapak-bapak sekalian, barangkali momentum ini kita manfaatkan saja ya. Jadi kalau kita menghitung mundur dari target, maka Bapak-bapak sekalian bisa, karena sekarang adalah mulai bulan Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 2 bulan. Ayo kita percepat ya melakukan penyelesaian tesis, dan ya tahun ini harus selesai gitu. Ya saran saya sih Agustus ya, jangan sampai nyebrang tahun akademik baru. Itu aja untuk mengingatkan, dan harapan saya di minggu depan sudah makin banyak peserta kuliah TI 700 ya. Karena ini adalah untuk Bapak sekalian ya, atau para peserta tesis semua begitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, karena juga sini ada Bu Arum dan mungkin juga nanti Bu Cucu ya pada gilirannya, juga ada dosen-dosen lain juga akan bergiliran, terutama yang membimbing ya tesis. Jadi sharing-sharing, mudah-mudahan bisa mendapatkan second opinion tadi kalau kata Bu Arum, mungkin ada pendapat lain, mungkin ada sesuatu yang bisa menggugah Bapak-bapak sekalian untuk bisa termotivasi. Intinya sih hanya itu. Terima kasih bagi Bu Arum nih, Bu Arum ya. Ini kita berkali-kali nih
ingin Bu Arum terus karena memang permintaan dari mahasiswa itu banyaknya, Pak, saya minta Bu Arum lagi. Enggak, siapa? Mungkin dengan cara Ibu menyampaikan ini kita tuh seperti disulut gitu. Disulut. Jadi semangat ya, jadi semangat energi Bu Arum tertularkan pada kita ya, terutama juga pada prodi nih, saya dan Pak Cevi ini semangat lagi gitu ya. Tadinya Pak Cevi kumaha ya mahasiswa teh. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan Pak. Kalau saya masih ada gunanya silahkan dimanfaatkan ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada sesuatu yang lain, ya, diatur aja waktunya. Ya, siap saya. Terima kasih. Atur nuhun Pak Cevi. Sama-sama. Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Arum atas niat baiknya dan kesediaan selalu membimbing kami semua, karena sampai kapanpun gitu ya, walaupun sudah seusia seperti ini Bu Arum, kami tetap selalu meminta bimbingan dari Bu Arum. Semoga apa yang sudah Bu Arum sampaikan tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, Pak Ahmad Rizano, Pak Wahyu, Pak Wawan, Pak Ekra, kemudian Bu Aksani, gitu ya. Tadi sempat ada Pak Taufik atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa menyulut dan membantu teman-teman yang lain supaya minggu depan bisa hadir kembali. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, semangat. Bagus Pak Yogi. Ya. Bagus untuk terus mengingatkan. Ya Bu, makanya kita dengan Pak Cevi dan Prodi kita tetap agendakan ya Pak Cevi, walaupun pesertanya cuma 1 orang gitu, atau bahkan nggak ada, kita ya sudah kita diskusi aja gitu. Tetap kita akan selenggarakan, karena ini memang satu-satunya media Prodi dan juga peserta tesis ya. Dan tadinya kita akan formil kan Bu, sebetulnya formilkan tuh mendapatkan SKS, tapi kita sulit ya Pak Cevi ya. Jadi ya seperti dulu barangkali TI 700 seminar kemajuan tesis itu ya 0 SKS lah ya. Jadi memang satu kewajiban mahasiswa untuk memanfaatkan, terutama bagi peserta tesis ya. Kalau dulu kan nggak ada Bu, jadi saja hilang gitu. Ya, memang kita juga ngalamin kok, kalau nggak dikejar tuh nggak maju, susah. Jadi hanya ini cara satu-satunya. Pak Yogi juga nggak usah, Pak Cevi nggak usah sungkan, kalau saya ada, insya Allah saya bisa. Amin, alhamdulillah Bu. Ada kepentingan bersama. Oh ya Bu Arum, untuk ujian tengah semester itu jadwalnya minggu depan nih kan, tadi sudah sampai. Ya. Kalau tadi Pak Riza soal pagi-pagi, ya Pak Riza pagi-pagi udah disangkanya hari ini kan. Iya. Jadi, wah ini gimana? Iya, ini kapan ya? Sekarang apa minggu depan gitu? Ya. Biasa belum bikin soal, biasa dalam konteks itu. Tapi kalau nantiin ya jadi soalnya nanti lagi. Mangga. Iya Bu. Mangga Pak. Ya, mohon. Baru mangga tenun. Waalaikumsalam. Pamit Dayana sami-sami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, Pak. Pak Sani, semangat ya. Jakarta Bandung pulang pergi luar biasa. Di rumah pas Kakang mah Pak kan WFH. Kan mah WFH ya. Sekarang mah udah pakai online ya. Iya kan Pak. Saya statusnya aja. Bagi yang mau bimbingan jangan mendesak menjelang wisuda. Ya Pak, sidang Pak, menjelang sidang. Soalnya gitu Pak. Jadi udah SUPT nggak muncul Pak, nanti ribetnya di akhir berok ya pada banyak ya. Nah itu memang bingung lagi. Memang agak adat sebenarnya di mana-mana. Kayaknya memang gitu. Ya jadi yang disebut bimbingan efisien teh apa? Di ujung-ujung gitu kan. Iya.
Bu Aksani, Iya, nanti Pak. mungkin saya dan Pak Yogi akan menghubungi Bu Aksani mau cerita tentang promosi, Bu. Nanti minta bantuan Bu Aksani. Promosi Nanti apa, kita Pak? cari Promosi untuk program promosi kita. Ya, kita akan program. kontak ke seluruh alumni ya. Mungkin diundang via Zoom dan Iya. mungkin ada ide ataupun ada hal-hal lain yang karena kan alumni juga harus kita kontak terus ya dengan para alumni ya Pak Cevi ya. Jadi Mangga, Pak. ya rencananya Ya, betul. memang kemarin itu kita kan kedatangan udah berapa lama ya? Awal tahun ini ya. Kedatangan ketua IKA Pasca ya, MTI ya, Pak Juanda dengan wakilnya Pak Ervan dan Pak Ervan. Jadi saya lupa Pak Cevi, saya tuh menyampaikan data yang diinginkan oleh para alumni. Jadi kelupaan, sayanya yang kelupaan terus. Jadi harusnya kan Pak Ervan atau Ikatan Alumni MTI Unpas itu minta, Pak, datanya kira-kira kami butuh seperti apa, kemudian formnya seperti apa gitu. Nah, saya janji waktu itu menyerahkan pada Pak Ervan dan Pak Juanda ya untuk membuat form formulir isian untuk seluruh alumni. Kita tuh kan tidak terasa hampir sekitar 170 alumni lah, kurang 171 alumni. Itu ya, banyak oke ternyata ya, ratusan. Jadi ya kita akan coba kita akan coba dibuat forum ya. Sebetulnya sudah ada, tapi tinggal wadahnya dengan prodi biar dekat, kita buat forum apalah gitu. Jadi ketua IKA-nya ada ya, wakil ketua IKA-nya ada, strukturnya udah ada nih, tinggal diaktifkan gitu. Gitu Mbak Sani, dan termasuk tadi yang rencana prodi melalui Pak Cevi ya, terutama mengenai promosi prodi nih, promosi MTI ya. Ya alhamdulillah sih sebetulnya peminat kita tetap stabil ya dari tahun ke tahun, tapi ya ini nggak cukup dengan begitu karena juga kita harus menggapai para calon mahasiswa MTI yang memang barangkali masih mencari-cari ya. Khawatirnya gitu ya Pak Cevi ya, masih nyari-nyari. Nah, kita berikan informasi yang tepat. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Iya Pak, mangga. Nah, rencana kita Pak Cevi ya kita dari dulu tahun-tahun lalu kan membuat program S3 ya, membuat program S3 dan bolanya sekarang ada di kita ya. Pak Helmi sudah menyerahkan ke saya dan Pak Cevi nih untuk menguruskan program S3 dan mumpung juga sekarang sudah ada sedikit kemudahan dan kita memiliki 3 orang guru besar ya, yang Pak Prof Iman Sudirman kan sebetulnya ada kekuatan baru buat kita nih. Ya sudah banyak sih yang banyak nanya ya, alumni kita, Pak Iraha tuh S3 teh ada gitu ya, nggak tahu Asani mau lanjutin S3-nya kemana. Belum tahu Pak, masih tahu ya, cari-cari kalau mau penelitian. riset nggak apa-apa, tapi ada target ya kalau misalkan mau di luar juga. Tapi lancar ya ngajar, betah itu. Iya, masih menyesuaikan Pak, kan masih beratnya dibolak-balik sebenarnya Pak ya. Nah, di sana tuh ada alumni kita juga, ada 2 orang ya, 2 apa 3? Banyak Pak, di situ banyak alumni Unpas. Pak Dedi Setio tuh di sana juga? Iya, Pak Dedi Setio di situ. Pak Darmawan MTI juga kan. Pak Darmawan. Sama? Pak Asep Hermawan. Pak Asep Hermawan ya. Pak Rizky juga Pak. Rizky. Oh iya, apa tahu. Banyak Pak. Pak Asep juga gitu. Banyak. Kata-kata Unpas Pak. Unpas. Itu mah semua alumni kita itu S2-nya, MTI-nya. Alumni MTI Pak Cevi. Iya Pak Agung Widarman juga Pak. Oh gitu. Terus Pandena katanya baru masuk Pak sekarang. Pandena mau masuk mana? Ke sana sama Purwakarta? Iya Purwakarta juga Pak. Kemarin teh kata Pak Darmawan udah itu juga. Pak Darmawan karena sohib ya. Sohibnya Pak Darmawan. Ditarik Pak kayaknya. Ditarik. Karena kan juga ditarik sama Pak Eka Pak. Oh. Katanya juga ditarik sama Pak Eka. Pak Eka kan di Steamlog ya? Nggak di sini ya? Poltek Pos. Poltek Pos, sorry. Poltek Pos.
sebelum Poltekkos kan di Purwakarta, Pak. Oh iya, di Purwakarta narik ke Asani ya sama yang lain, terus pada masuk Kabur. kita ke Poltekkos. Ya, saya kan mau pindah tapi katanya cari gantinya. Saya bawa tiga, bawa tiga ya. Bawa tilu bahkan ya. Ya. Asani, Darmawan, Rizky ya. Iya. Oh sama ini satu lagi. Sama Darmawan. Satu lagi. Sama Teh Siti. 4 orang ya. Teh Siti, ya 4. Teh Siti mana? Habsah? Di Habsah ya, Pak. Oh. Jadi iya. Saya boleh keluar tapi cari gantinya. Bukannya Siti Habsah mau kan sobat Asani ya? Bukannya sepupunya apa kakak iparnya ya di Poltekkos kan? Adik iparnya Pak Darvial. Ya, Pak Darvial, adik ipar. Saya pikir mau dijadikan dosen di Poltekkos, saya kira. Gagal, Pak. Oh, batal. Tes bareng, dia gagal. Oh, gagal. Ya. Terus saya ajakin aja ke Purwakarta, mau nggak Purwakarta? Ya, mau. Foto banyak ya di sana ya. Iya. Kayaknya hampir semua S2 Unpas deh kayaknya. Gitu. Hampir semuanya S2 TI-nya Unpas ya. Yang TI-nya ya, yang teknik industrinya ya. Ya, berarti hampir seluruh dosen nate di MTI-nya Unpas alumni. Ya, jadi itu mah reunian lah. Tuh Pak Civi, jadi kalau kontak person gampang, jadi bisa ke Pak Abu Asani, nanti kan bisa kontak dengan alumni-alumni yang di sana ya. Jadi base camp lah, base camp yang di Purwakarta udah ada. Iya, nantilah kita cerita itu Pak Ekra juga